Selamat berjumpa lagi anak-anak, semoga semuanya sehat dan tetap semangat belajar. Hari ini kita akan belajar tentang gaya. Materi pembelajaran IPA kelas 4 semester genap. Pada acara liburan, Dimas, Leo, Nina, dan Siti pergi ke rumah kakek Dimas. Di sana mereka diajak kakek Dimas keliling desa dengan menaiki delman. Mereka duduk di belakang. Kakek duduk di depan jadi kusir. Kakek memecut kuda. Delman yang diam pun bergerak maju. Mereka sangat bergembira menikmati pemandangan alam desa. Di tengah perjalanan, tiba-tiba delman berjalan lambat. Setelah diberitahu kakek, ternyata kudanya kecapaian. Kudanya tidak terlalu kuat menanjak. Kebetulan di dekat kami, ada beberapa orang desa. Orang-orang itu membantu mendorong delman. Akhirnya, berkat bantuan orang desa, delman pun lancar kembali. Kami pun bergembira kembali. Tahukah kamu mengapa delman dapat bergerak? Mengapa delman yang lamban setelah didorong menjadi lancar kembali? Untuk memahaminya, pelajarilah bab berikut ini. Pengaruh gaya terhadap gerak benda. Dari cerita pengalaman liburan Dimas, kamu dapat belajar tentang gaya. Delman dapat bergerak karena ada gaya. Gaya yang bekerja berasal dari kuda yang menariknya. Ketika delman mogok, delman pun perlu tambahan gaya. Tambahan gaya tersebut diberikan dari dorongan orang-orang desa. Dengan memerhatikan kejadian tadi, gaya dapat berupa tarikan dan dorongan. Proses tarikan dan dorongan diperlihatkan gambar 7.1. Tunjukkan olehmu manakah yang melakukan tarikan dan manakah yang melakukan dorongan. Contoh tarikan lainnya adalah membuka pintu, menarik laci, dan menarik mobil-mobilan. Contoh dorongan lainnya adalah mendorong gerobak bakso, menutup pintu, memijat bel, dan melempar bola. Kamu tidak dapat melihat wujud gaya. Kamu hanya dapat melihat sumber dan pengaruh gaya. Sumber gaya contohnya kuda, orang, mesin, dan angin. Pengaruh gaya, contohnya benda diam menjadi bergerak, benda bergerak menjadi lebih cepat gerakannya, dan benda bergerak menjadi diam. 1. Pengaruh gaya terhadap benda diam. Apakah kamu pernah naik delman? Apa yang kamu rasakan ketika delman sedang diam kusir? Memecut kudanya. Tentu kamu akan merasakan bahwa delman menjadi bergerak. Mengapa terjadi demikian? Untuk mengetahuinya, lakukan kegiatan berikut. Ayo cari tahu. Gaya tarik memengaruhi benda diam. Tujuan: kamu dapat membuktikan bahwa gaya dapat memengaruhi benda diam. Alat dan bahan: kursi, bola sepak. Langkah kerja: 1. Simpan kursi di tempat yang agak luas. 2. Tariklah kursi ke depan. Perhatikan posisi kursi, apa yang terjadi. 3. Letakkan bola sepak di lantai. Usahakan bola diam di tempat. 4. Tendanglah bola secara perlahan. Perhatikan bola, apa yang terjadi. Jawablah pertanyaan berikut. 1. Apa yang terjadi pada kursi yang kamu tarik? Apa yang terjadi pada bola yang kamu tendang? 2. Apa yang dapat kamu simpulkan mengenai pengaruh gaya dari kegiatan tersebut? Kursi yang diam akan bergerak jika ditarik. Bola yang diam akan bergerak jika ditendang. Tarikan dan tendangan tersebut merupakan bentuk gaya. Gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak dan dapat mengubah posisi benda. 2. Pengaruh gaya terhadap benda bergerak. Perhatikan kembali cerita pengalaman Dimas di awal bab ini. Delman yang dinaiki Dimas sempat berjalan lambat. Namun, karena ada bantuan dorongan, delman berjalan cepat kembali. Mengapa demikian? Untuk mengetahuinya, lakukanlah kegiatan berikut. Ayo cari tahu. Gaya memengaruhi benda bergerak. Tujuan: kamu dapat membuktikan bahwa gaya dapat memengaruhi benda bergerak. Alat dan bahan: meja. Langkah kerja: 1. Tempatkan meja di tempat yang cukup luas. Misalnya, di depan kelas. 2. Doronglah meja tersebut olehmu ke depan.
Perhatikan gerakan meja dan apa yang kamu rasakan. Tahukah kamu, kendaraan yang digunakan di daerah kutub salah satunya adalah kereta salju. Kereta salju ditarik oleh anjing-anjing yang berjumlah banyak. Makin banyak anjing yang menarik makin cepat gerak kereta salju. 3. Mintalah temanmu untuk membantu mendorong meja itu. Perhatikan gerakan meja dan apa yang kamu rasakan. Jawablah pertanyaan berikut. 1. Samakah pergerakan meja ketika didorong sendiri dan berdua? 2. Apakah meja terasa lebih ringan ketika didorong berdua? 3. Apa yang dapat kamu simpulkan dari kegiatan tersebut? Ketika meja didorong oleh kamu sendiri, pasti akan terasa berat. Gaya yang diberikan hanya membuat meja bergerak lamban. Lain halnya ketika kamu dibantu temanmu. Meja akan terasa ringan dan gerakannya pun makin cepat. Hal ini membuktikan bahwa gaya dapat mempercepat gerak benda. Seandainya ada temanmu yang lain ikut membantu, mendorong meja akan terasa makin ringan. Gerakan meja pun makin cepat. Demikian pula terjadi pada delman yang dinaiki Dimas. Delman yang lamban menjadi cepat karena ada tambahan gaya. Gaya yang diberikan orang desa itu membuat delman makin cepat. Contoh kendaraan yang bergerak seperti delman adalah pedati dan kereta salju. Apakah pemberian gaya pada benda bergerak selalu membuatnya bergerak lebih cepat? Untuk membuktikannya, lakukan kegiatan berikut. Ayo cari tahu. Gaya memengaruhi benda bergerak. Tujuan: kamu dapat membuktikan bahwa gaya mendiamkan benda bergerak. Alat dan bahan. Meja. Gambar 7.2. Pengereman membuat sepeda yang bergerak menjadi berhenti. Langkah kerja. 1. Tempatkan meja di tempat yang cukup luas. Misalnya, di depan kelas. 2. Doronglah meja tersebut. Perhatikan apa yang terjadi pada meja. Bergerak atau tidak. 3. Mintalah temanmu mendorong meja dari sisi yang berlawanan. Perhatikan apa yang terjadi pada meja. Jawablah pertanyaan berikut. 1. Apakah meja bergerak setelah didorong oleh kamu sendiri? 2. Apakah meja masih bergerak setelah temanmu memberikan dorongan pada meja? 3. Apa yang dapat kamu simpulkan mengenai pengaruh gaya dari kegiatan tersebut? Meja yang kamu dorong pada awalnya bergerak. Ketika temanmu mendorongnya dari arah berlawanan, meja menjadi diam. Ini artinya, pemberian gaya tidak selalu menambah cepat gerak benda. Akan tetapi, dapat juga mengakibatkan benda menjadi diam. Pemberian dorongan atau gaya oleh temanmu menghentikan gerakan benda. Ini terjadi karena pemberian gaya berlawanan dengan arah gerak benda. Hal yang sama terjadi ketika kamu mengerem sepeda. Sepedamu yang sedang melaju kencang tiba-tiba berhenti. Sepedamu berhenti karena ada gaya yang diberikan rem. Gaya tersebut berlawanan dengan arah gerak sepedamu. Ayo berlatih. Kerjakanlah soal-soal berikut ini pada buku latihanmu. 1. Tuliskan macam-macam gaya. 2. Apa yang terjadi ketika benda yang diam diberi gaya? 3. Macam gaya apakah yang terjadi pada permainan bola voli? 4. Apa yang terjadi jika mobil yang sedang bergerak direm? 5. Macam gaya apakah yang terjadi pada kereta api? Gaya. Pernahkah kamu bermain dengan plastisin atau tanah liat? Kamu membentuk plastisin tersebut menjadi mainan yang diinginkan dengan cara menekuk, menekan, menarik, atau memukul-mukul plastisin tersebut. Ketika kamu melakukan itu, sebetulnya kamu sedang memberikan gaya. Dengan demikian, gaya bukan hanya memengaruhi gerak benda. Gaya juga dapat memengaruhi bentuk benda. Untuk lebih memahami, lakukan kegiatan berikut. Ayo cari tahu. Gaya mengubah bentuk benda. Tujuan: kamu dapat membuktikan bahwa gaya dapat mengubah bentuk benda. Alat dan bahan: balon mainan berbentuk bulat, kertas dan pensil, plastisin,
Langkah kerja. 1. Tiuplah balon mainan. Usahakan balon tidak ditiup terlalu besar. 2. Gambarlah bentuk balon yang telah kamu tiup. 3. Tariklah balon pada dua ujung yang berlawanan. Perhatikan bentuknya, lalu gambarkan pada kertas. 4. Tekanlah balon pada kedua ujung berlawanan. Perhatikan bentuknya, lalu gambarkan pada kertas. 5. Ambillah plastisin secukupnya. Dengan menggunakan tanganmu, bentuklah suatu mainan dari plastisin tersebut. Jawablah pertanyaan berikut. 1. Bagaimana bentuk balon ketika ditarik atau ditekan? Apakah sama dengan bentuk awalnya? 2. Gerakan apa saja yang diberikan pada plastisin untuk membentuk mainan? 3. Apa yang dapat kamu simpulkan mengenai pengaruh gaya? Pada awalnya, setelah balon ditiup memiliki bentuk bulat. Namun ketika balon ditarik, balon memanjang. Gaya yang berupa tarikan tersebut telah mengubah bentuk bola dari bulat menjadi lonjong. Begitu pula ketika balon ditekan. Gaya berupa dorongan menyebabkan balon yang bulat menjadi pipi. Perhatikan tanganmu ketika kamu membentuk mainan dari plastisin. Tanganmu menghasilkan tarikan dan dorongan. Tarikan dan dorongan tersebut juga merupakan macam gaya. Jadi, terbukti gaya dapat mengubah bentuk benda. Ayo berlatih. Kerjakanlah soal-soal berikut ini pada buku latihanmu. 1. Dapatkah gaya mengubah bentuk? Apa contohnya? 2. Macam gaya apa yang terjadi ketika kamu meniup balon? 3. Apakah ada macam gaya lain selain tarikan? 4. Ketika kamu memukul celengan, macam gaya apa yang kamu berikan? 5. Macam gaya apa yang terjadi ketika kamu membuat karet memanjang? Besar gaya. Besar gaya yang dimiliki sumber gaya tidak sama. Misalnya, besar gaya yang diberikan kuda berbeda dengan besar gaya yang diberikan sapi. Begitupun manusia. Gaya yang dihasilkan setiap orang mungkin berbeda-beda. Untuk lebih jelasnya lakukan kegiatan berikut. Ayo cari tahu. Mengukur gaya. Tujuan. Kamu dapat membuktikan bahwa gaya yang dihasilkan sumber gaya berbeda-beda. Alat dan bahan. Bola kasti. Penggaris 1 meter. Langkah kerja. 1. Berkumpullah kamu bersama teman sekelasmu di lapangan. 2. Buatlah sebuah tanda di salah satu sudut lapangan. 3. Dari tempat yang ditandai, lemparkan bola sekuat tenaga ke tengah lapangan. Ukurlah jaraknya dari tempat melempar menggunakan penggaris. Catatlah hasilnya di kertas. 4. Secara bergiliran, mintalah temanmu melakukan hal yang sama. Lakukan lemparan secara bergiliran. Jawablah pertanyaan berikut. 1. Berdasarkan catatan, apakah jarak yang diperoleh tiap orang sama? Pengaruh apa yang membedakannya? 2. Apa yang dapat kamu simpulkan mengenai pengaruh gaya dari kegiatan tersebut? Dari kegiatan tersebut, kamu dapat mengetahui gaya yang diberikan temanmu berbeda-beda. Ada yang kuat, ada yang lemah, dan ada yang sedang. Jadi, besar gaya berbeda-beda. Alat khusus yang digunakan untuk mengukur gaya disebut dinamometer. Bentuk dinamometer. Diperlihatkan gambar 7.4. Besar dan kecilnya gaya menentukan pengaruh gaya pada benda. Jika ada mobil yang sedang diam, coba kamu dorong. Kamu mungkin tidak dapat menggerakkan mobil. Berbeda jika kamu mendorong sepeda. Tentu sepeda lebih mudah digerakkan. Hal ini menunjukkan bahwa gaya memiliki keterbatasan dalam memengaruhi gerak benda. Demikian juga ketika gaya harus mengubah bentuk benda. Hanya gaya-gaya yang mencukupi yang dapat memengaruhi benda. Oleh karena itu, untuk mengubah suatu benda harus menggunakan sumber gaya yang sesuai. Misalnya, untuk menghancurkan bangunan atau meratakan tanah. Sumber gaya yang paling tepat untuk melakukannya adalah bulldozer. Jika akan mengangkat lemari, sumber gaya apakah yang paling tepat untuk melakukannya? Ayo berlatih.
Kerjakanlah soal-soal berikut ini pada buku latihanmu. 1. Apakah besar gaya selalu sama? 2. Apakah nama alat untuk mengukur gaya? 3. Apakah sumber gaya pada mobil? 4. Lebih besar manakah gaya yang diperlukan untuk menggerakkan mobil atau sepeda? 5. Apakah alat yang digunakan untuk menghancurkan bangunan dengan cepat? Gaya-gaya yang ada di alam. 1. Gaya gravitasi bumi. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak kamu temukan jenis gaya. Gaya-gaya tersebut banyak sekali manfaatnya. Jika kamu pikirkan, mengapa kita dapat berjalan tegak? Berbeda jika kamu melihat orang yang berjalan di luar angkasa. Mereka memerlukan alat pendorong agar berpindah tempat. Mereka menemui kesulitan untuk berjalan secara normal. Kamu dapat berjalan tegak karena ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi membuat kamu kokoh menempel pada tanah. Perhatikan gambar 7.6. Jika kamu melempar bola ke atas, bola akan kembali. Setiap benda yang dilempar ke atas akan kembali. Ini menandakan adanya gaya gravitasi. Gaya gravitasi merupakan gaya yang timbul dari bumi. Bumi menarik setiap benda yang ada di permukaannya. 2. Gaya apung. Cobalah kamu angkat sebuah batu yang cukup besar. Kalaupun dapat kamu angkat, tentu terasa sangat berat. Sekarang coba masukkan batu tersebut ke dalam air seperti pada gambar 7.7. Kemudian, coba kamu angkat lagi. Pasti kamu akan merasakan batu itu sekarang lebih ringan. Apakah sebenarnya yang menyebabkan batu itu lebih ringan? Batu tersebut terasa ringan karena ada bantuan gaya. Gaya tersebut muncul dari dalam air. Gaya tersebut dinamakan dengan gaya apung. Gaya apung dipengaruhi volume benda. Makin besar volume benda, makin besar gaya yang akan diberikan air. Kamu dapat membuktikannya sendiri ketika menekan bola ke dalam air. Makin besar bola, makin berat kamu menekan. Menekan bola sepak ke dalam air lebih sulit dibanding menekan bola tenis. 3. Gaya gesek. Sewaktu kecil, mungkin kamu pernah main kelereng. Apakah ada perbedaan antara main di lantai keramik di tanah? Apakah yang menyebabkan perbedaan tersebut? Kamu pasti ingat bahwa kelereng bergerak lebih lamban di tanah. Itu terjadi karena pengaruh hambatan lintasan geraknya. Hambatan gerak dari lantai keramik lebih kecil dibandingkan dengan hambatan gerak tanah. Hambatan gerak dari lantai disebut gaya gesek. Makin kasar permukaan, makin besar pula gaya geseknya. Es merupakan benda yang permukaannya licin. Gesekan yang diberikan es pada benda sangat kecil. Oleh karena itu, benda akan mudah meluncur di atasnya. Sifat es ini dimanfaatkan oleh para pemain ski. Dengan sedikit dorongan saja, pemain ski dapat meluncur dengan cepat. Bagaimanakah cara memperkecil gaya gesek? Gaya gesek dapat diperkecil dengan cara menghaluskan permukaan lantai. Selain itu, dapat juga dengan cara melicinkannya. Gaya gesek juga dapat diperkecil dengan cara memberikan bantalan. Bantalan diletakkan di bawah benda yang akan dipindahkan seperti pada gambar 7.8. Dengan demikian, benda tidak kontak langsung dengan lantai. Ayo berlatih. Kerjakanlah soal-soal berikut pada buku latihanmu. 1. Jelaskan yang disebut gaya gravitasi, gaya apung, dan gaya gesek. 2. Mengapa mengangkat batu di dalam air lebih ringan? 3. Bagaimana cara memperkecil gaya gesek? Semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin. Ikuti terus channel ini untuk mendapatkan video pembelajaran lainnya. Demikian dan terima kasih.